Selamat siang, saya Ida Sulistiani akan mempresentasikan hasil dari best practice saya dalam Jambore GTK Hebat. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang kepemimpinan pembelajaran di SMA Negeri 12 Samarinda yang merupakan praktek baik yang akan saya ceritakan. Dalam best practice ini, saya akan menggunakan metode STAR. Saya mulai dengan situasi. SMA Negeri 12 Samarinda, seperti sekolah lain di Indonesia, dihadapkan pada perubahan besar dalam diluncurkannya kurikulum merdeka. Kurikulum ini menuntut perubahan paradigma pembelajaran yang awalnya berpusat pada guru menjadi berpusat pada murid. Juga memberikan keleluasaan bagi para peserta didik untuk belajar dan mengembangkan profil pelajar Pancasila. Nah, sebagai seorang kepala sekolah, tentu saja kita adalah pemimpin pembelajaran yang memiliki peran sentral dalam mensukseskan implementasi kurikulum merdeka di sekolahnya. Ia harus mampu memimpin dan memotivasi para pendidik agar memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan menciptakan lingkungan pendidikan belajar yang kondusif. Nah, dari hasil telaah, survei, dan supervisi, serta menganalisis raport pendidikan di tahun 2022 pada saat saya mulai bertugas di sini, saya menemukan beberapa dimensi yang memerlukan intervensi khusus, seperti misalnya kemampuan dalam literasi. Demikian juga kemampuan dalam numerasi masih memerlukan perbaikan yang tentu saja semuanya berawal ataupun akar masalahnya berasal dari pengalaman pelatihan GTK, kemampuan pedagogik, juga kemampuan manajerial yang semuanya ada dalam kualitas pembelajaran. Bisa disimpulkan bahwa kualitas pembelajaran di SMA Negeri 12 masih kurang. Nah, ada beberapa tantangan yang saya hadapi dalam mensukseskan implementasi kurikulum merdeka ini. Yang pertama adalah mindset guru. Banyak guru-guru kami yang masih terbiasa dengan pembelajaran tradisional dan belum siap dengan perubahan paradigma pembelajaran yang baru. Kemudian, kurangnya pemahaman tentang kurikulum merdeka. Guru-guru masih belum memiliki pemahaman yang mendalam tentang kurikulum merdeka ini, sehingga mereka masih sulit dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum tersebut. Tantangan lain yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya. SMA Negeri 12 berada di Jalan Poros Samarinda Bontang dan berada di perbatasan dengan Kutai Kartanegara. Sekolah yang berdiri sejak tahun 2002 ini mengalami kendala dari berbagai lini. Salah satu penyebabnya adalah sedikitnya dana bantuan operasional yang bisa disalurkan terkait dengan jumlah peserta didik yang tidak banyak. Oleh karena itu, banyak hal yang tidak bisa kami lakukan untuk memperbaiki khususnya kondisi sumber daya, misalnya penyediaan buku teks, pelatihan, ataupun juga adanya jaringan teknologi informasi yang harusnya bisa mendukung implementasi kurikulum merdeka. Kemudian juga kurangnya dukungan dari orang tua, di mana orang tua murid jarang sekali diajak berkomunikasi ataupun
berdiskusi tentang bagaimana program-program yang ada di sekolah akan membawa dampak positif bagi putra-putrinya. Nah, sehingga banyak sekali orang tua yang masih ragu-ragu dan belum mendukung penuh dalam implementasinya. Untuk mengatasi masalah dan tantangan tersebut, ada beberapa aksi yang saya lakukan. Pertama kali, tentu saja saya melakukan sosialisasi dan pelatihan terkait untuk peningkatan kompetensi guru. Pelatihan pertama yang saya lakukan adalah penguasaan dalam teknologi informasi, di mana sebagian besar guru belum mahir dalam menggunakan media ajar yang bisa membuat siswa bersemangat ataupun tertarik. Kemampuan mereka dalam teknologi informasi amatlah terbatas. Kemudian, pelatihan lain adalah tentang pembelajaran paradigma baru, di mana pelatihan ini harus membuka pikiran para guru untuk bisa menciptakan suasana pembelajaran yang aktif dan kreatif. Selain daripada itu, adanya platform Merdeka Belajar juga perlu disosialisasikan agar guru-guru bisa memanfaatkannya dengan maksimal, tidak hanya sebagai penilaian kinerja, tapi juga bagaimana mereka menemukan pelatihan-pelatihan mandiri yang dampaknya adalah pada peningkatan kompetensi guru-guru itu sendiri. Kemudian, saya juga membentuk tim pengembang kurikulum. Meskipun kepala sekolah memiliki peran sentral dalam mensukseskan implementasi kurikulum Merdeka ini, namun peran serta kolaborasi dari pihak lain seperti guru, tata usaha, orang tua murid, dalam hal ini komite dan juga siswa, amat sangat dibutuhkan untuk sama-sama mencari solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi sekolah dan juga memikirkan bagaimana memberikan layanan yang prima terhadap anak didik, membuat program-program yang sama-sama dikerjakan agar sekolah ini menjadi sekolah yang diidamkan. Kemudian, aksi yang lain adalah memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada murid. Penggunaan internet yang masih sangat terbatas dikarenakan ketiadaannya jaringan internet dari provider yang cukup terkenal. Kami pada sebelumnya hanya memiliki jaringan internet yang berasal dari sumbangan perusahaan tambang yang jumlahnya pun terbatas. Kemudian kami juga memiliki baru-baru ini bantuan dari Telkom dan juga setelah ada provider yang masuk kami pun menambah daya. Semua itu untuk meningkatkan penggunaan pembelajaran dalam era teknologi. Kegiatan-kegiatan siswa juga dilakukan untuk membiasakan mereka menjadi siswa yang berpikir kritis dan inovatif. Penguatan kegiatan proyek profil pelajar Pancasila juga digalakkan agar anak-anak menjadi anak yang mandiri, berkolaborasi sesuai dengan amanah yang ada di dalam P5. Aksi yang lain yang saya lakukan adalah memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak. Karena pembelajaran tidak semata-mata pembelajaran yang ada di buku, tapi juga ada di masyarakat. Dengan kerjasama dengan pihak kepolisian, puskesmas, kami juga memberikan informasi dan sosialisasi tentang bahaya narkoba, bagaimana berkendaraan lalu lintas yang aman, mencegah perbuatan kriminal, dan lain sebagainya. Kami juga melakukan kolaborasi dengan Universitas Mula Warman, memberikan anak-anak pemahaman pentingnya melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dikarenakan sebagian besar dari siswa kami jarang sekali punya keinginan untuk melanjutkan kuliah dikarenakan keadaan sosial ekonomi. Lalu, membangun komunikasi yang efektif dengan orang tua juga terus saya lakukan, pertemuan rutin, demikian juga memberikan informasi tidak hanya pada pertemuan offline, tapi juga memberikannya melalui grup-grup WA yang saya bentuk dengan wali kelas. Nah, dari semua yang saya lakukan itu, dampak dan hasilnya sudah mulai terlihat.
yaitu dari yang pertama raport pendidikan. Nyata di sini bahwa hasil raport pendidikan di tahun 2023 bahkan di 2024 menunjukkan peningkatan yang signifikan terutama dalam penguasaan literasi dan numerasi. Kualitas pembelajaran yang menjadi sumber masalah atau akar masalahnya sudah mulai membaik meskipun belum signifikan dan masih harus terus kami benahi. Hasil yang lain yang bisa kita lihat adalah peningkatan nilai akademis, di mana sekitar 15% nilai siswa terus meningkat dari tahun 2022 hingga 2024, yang menunjukkan bahwa siswa dapat beradaptasi dengan kurikulum baru dan peningkatan kinerja akademis mereka. Partisipasi ekstrakurikuler juga terus meningkat. Sebelumnya, kegiatan-kegiatan yang merupakan kegiatan ekstrakurikuler jarang sekali diikuti oleh siswa. Padahal disinilah wadah bagi siswa untuk meningkatkan kreativitas dan berekspresi sesuai dengan minat bakatnya. Kegiatan lain yang juga terus meningkat dari hasil tersebut adalah bagaimana siswa semakin meningkat untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Hasil dari nilai akademis yang meningkat, maka meningkatnya pula siswa yang berhasil tembus dalam PTN tanpa tes sejak tahun 2022 hingga di tahun 2023. Kegiatan lain yang juga terlihat adalah bagaimana siswa-siswi berhasil meningkatkan keterampilan berpikir kritis melalui kreativitas dan kolaborasi yang tercermin dalam hasil proyek-proyek P5 mereka dan juga pada saat mereka berpresentasi. Peserta didik tidak selalu hanya mendengarkan pada saat guru memberikan pelajaran, tapi juga aktif bertanya dan berdiskusi. Tidak yang paling juga sangat mengembirakan adalah umpan balik dari orang tua siswa. Orang tua siswa dan juga guru menunjukkan kepuasan yang tinggi terhadap implementasi kurikulum Merdeka ini. Dengan banyaknya yang melaporkan dan juga memberikan testimoni bahwa kurikulum ini membantu siswa menjadi lebih mandiri dan terpercaya. Seperti halnya pada kesaksian atau testimoni dari salah satu orang tua siswa yang bernama Ibu Weni. Dia merasakan bahwa guru saat ini sudah mengajarkan siswa dengan berbagai cara, dan seringkali fasilitas HP dan laptop yang diberikan tidak hanya dipakai untuk bermain, tapi juga untuk memberikan pelajaran. Nah, dari apa yang sudah saya lakukan dan hasil yang sudah saya paparkan, maka saya ingin menyampaikan bahwa sebagai kepala sekolah, saya amat bersyukur atas keberhasilan dari implementasi kurikulum Merdeka ini di sekolah saya. Saya menyadari bahwa masih banyak yang belum bisa dilaksanakan dalam kurun waktu jangka pendek ini. Namun, saya patut bersyukur karena adanya beberapa perbaikan. Yang pertama adalah kunci keberhasilannya sebagai berikut, yaitu kepemimpinan yang visioner, kolaborasi yang kuat, dan komunikasi yang efektif. Saya juga masih harus terus belajar bahwa implementasi kurikulum Merdeka ini membutuhkan proses. Demikian presentasi saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi yang lain, dan jangan lupa komen, like, dan subscribe channel saya. Terima kasih.